Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 15 Juli 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Doa sama dengan oksigen kehidupan. Doa sama dengan oksigen kehidupan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika pasal kelima ayat 17 sampai dengan ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sungguh kehidupan tidak hanya ditunjang oleh makanan dan minuman, namun juga hidup itu ditunjang oleh doa. Mengapa doa begitu penting dalam menunjang kehidupan? Kami ingin belajar daripada tema saat teduh hari ini dengan tema doa sama dengan oksigen kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Pada saat-saat pandemik ini, oksigen menjadi sesuatu yang mahal dan viral dibicarakan di berbagai kalangan. Kenapa oksigen? Karena itulah yang akan mensuplai tubuh kita. Kita baru sadar bahwa oksigen yang tersedia, yang diberikan oleh Allah kepada kita, ternyata harganya mahal. Buat tabung yang agak besar, oksigen 5,6 juta kalau yang saya lihat. Tabung yang agak kecil berarti di bawahnya mungkin 2-3 juta. Dan itu dikatakan satu hari habis atau 2 hari, saya kurang tahu. Para dokter silakan Anda berbicara. Tapi yang jelas, untuk yang 2 juta oksigen, yang 5-6 juta, hanya dalam beberapa hari habis. Kalau saya perpanjang saja, kalau itu 1 hari atau 2 hari habis, saya sebut saja 1 minggu baru habis, biar awet. Kalau 1 minggu, 5-6 juta, saya rendahkan lagi harganya, 5 juta saja. Tabung yang besar 1 minggu 5 juta hanya untuk oksigen 1 bulan, berarti kita membutuhkan uang 20 juta untuk bernafas, membeli oksigen. Betapa mahalnya oksigen. Apa hubungannya oksigen dengan doa? Kita akan bicara dulu tentang fungsi oksigen. Apa itu fungsi oksigen di dalam tubuh kita? Untuk menggerakkan sistem pernafasan, untuk membantu sistem peredaran darah, untuk meningkatkan, memaksimalkan daya ingat, untuk mencegah tumbuhnya sel kanker, untuk membuat tubuh jauh lebih tenang. Kalau kita kekurangan oksigen, dalam istilah kedokteran disebut dengan hipoksia. Apa itu hipoksia? Kekurangan oksigen. Apa akibatnya? Otak, hati, dan organ tubuh yang lain akan rusak dan pada akhirnya kita akan mengalami kematian. Kenapa oksigen itu harus selalu bagus dalam diri kita? Karena oksigen itu adalah antioksidan. Untuk penggunaan oksigen yang lebih efisien, itu akan meningkatkan antioksidan kita. Bagaimana cara supaya oksigen itu cukup baik di dalam diri kita? Bergerak aktif. Ya, bergerak, olahraga, bergerak aktif. Ubah cara bernafas, hirup lewat hidung, jangan lewat mulut, hirup secara lambat, lalu kemudian tahan seperti orang latihan nyanyi dalam paduan suara. Kemudian perlu udara yang bersih, jangan terkena polusi, cukup air minum. Jadi rupanya air minum ada hubungannya dengan oksigen. Ventilasi rumah harus baik, terbuka, jendela, pintu dibiasakan ada juga di alam bebas, di alam-alam terbuka yang memiliki tanaman, karena itu menghasilkan oksigen. Itu kurang lebih secara kedokteran dan biologi. Mari kita kaitkan dengan doa. Apa itu doa itu? Sebagai oksigen kehidupan. Doa itu adalah kait mengait kita terhubung dengan Allah. Jadi orang yang terhubung dengan Allah akan mengalami sebuah kehidupan yang baik. Kehidupan iman yang baik. Kehidupan yang benar bersama dengan Tuhan. Apa itu makna doa? Artinya hidup kita sejalan dengan Allah. Apa itu makna doa? Hidup kita sepikiran dengan Allah. Apa itu makna doa? Hidup kita seperasaan dengan Allah. Apalagi itu makna doa? Hidup kita satu visi dengan Allah. Apalagi yang terakhir dalam makna doa? Hidup kita sesuai dengan program Allah. Program Allah menjadi programku dan bukan programku menjadi program Allah. Itu makna doa. Jadi doa itu bukan sekedar kata-kata dan ucapan.
Doa itu bukan sekedar berlutut. Doa itu bukan sekedar tutup mata. Doa juga bukan sekedar air mata yang mengalir. Doa juga bukan sekedar kalimat dan suara yang mendayu-dayu. Seperti orang baca puisi. Itu hanya sarana. Namun yang terpenting di dalam doa adalah kesatuan hidup kita dengan Tuhan. Sewaktu kesatuan hidup kita dengan Tuhan melekat, terhubung dengan Tuhan, sejalan dengan Tuhan, sepikiran dengan Tuhan, satu perasaan dengan Tuhan, satu visi dengan Tuhan, dan satu program dengan Allah. Maka oksigen kehidupan kerohanian kita akan terjaga dengan baik. Dan hidup kita juga akan benar. Orang yang hidupnya sejalan dengan Tuhan, dia akan jaga kesehatan. Orang yang hidupnya sejalan dengan Tuhan, dia akan jaga karakternya adalah karakter yang baik. Tatkala orang itu hidup sejalan dengan Tuhan, itu yang disebut dengan makna doa. Dia akan kelola rumah tangga dengan baik. Tatkala orang hidupnya sejalan, sepikiran, terhubung dengan Allah, maka hidupnya akan dalam kejujuran, tanggung jawab di dalam bekerja. Tatkala orang tua itu hidupnya sejalan dengan Allah, dia akan menjadi orang tua yang sabar, yang tabah, yang bertanggung jawab, yang tidak mudah marah-marah, yang tidak mudah menuduh, yang tidak mudah menyalahkan, yang tidak mudah menumpahkan segala kekesalan, dan kemudian anak menjadi dampaknya. Sehingga persoalan kehidupan ini, doa itu adalah oksigen kehidupan. Jadi doa bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar berlutut, bukan sekedar tutup mata, bukan sekedar air mata yang mengalir, dan bukan sekedar suara yang mendayu-dayu dan panjangnya ucapan doamu. Tapi doa itu adalah terhubung dengan Allah, sejalan dengan Allah, sepikiran dengan Allah, satu perasaan dengan Allah, satu visi dengan Allah, dan satu kehendak, menyatukan kehendak kita kepada kehendak Allah. Sedemikian dalam. Sewaktu kita bisa memaknai doa ini dengan benar, maka kita akan mendapatkan suplai oksigen kehidupan, yaitu melalui doa. Firman Tuhan mengatakan, doa yang salah dengan doa yang benar itu seperti apa? Doa yang setengah benar adalah tetaplah berdoa. Namun doa yang benar itu adalah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Tatkala kita berdoa, tidak ada mengucap syukur, biasanya yang kita sampaikan adalah tentang diri kita, tentang kebutuhanku, tentang pikiranku, tentang perasaanku, tentang kehendakku, tentang jalanku, tentang visiku, dan tentang programku. Seringkali tidak berhubungan dengan Allah. Tapi sewaktu engkau tetaplah berdoa dan mengucap syukur, engkau sedang menghubungkan dirimu kepada Tuhan di atas segala-galanya. Maka setelah engkau berdoa, hidupnya akan benar sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa banyak orang pendoa tapi hidupnya kacau? Mengapa banyak orang rajin berdoa tapi kasar di rumah? Mengapa orang rajin berdoa tapi menipu di dalam dunia pekerjaan dan bisnis? Mengapa orang tua yang banyak berdoa tetapi tetap marah-marah dan tidak punya kesabaran dan tidak punya ketabahan? Mengapa para suami berdoa namun tetap tidak setia di luaran rumah? Mengapa? Karena hanya berdoa, tidak mengucap syukur dalam segala hal, tidak terkonek hubungannya dengan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, doa adalah oksigen kehidupan. Namun doa yang menjadi oksigen kehidupan adalah doa yang benar, yang terhubung dengan Allah, yang sejalan dengan Allah, sepikiran, seperasaan dengan Allah, sevisi dengan Allah, dan kehendak Allah menjadi kehendakku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, ajar kami untuk hidup kami sevisi dengan Allah, sepikiran, sejalan, seperasaan, terhubung dengan Allah, dan kehendak Allah di atas segala-galanya. Di dalam kondisi sulit ini, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk program sahabat seperjalanan, yaitu untuk tabungan pendidikan, sementara hanya buat anak-anak asuh daripada hamba-Mu. Tuhan, biarlah ada orang-orang yang tergerak dan mendukung agar anak-anak asuh ini boleh kemudian melanjutkan pendidikan secara wajar dan normal. Juga berdoa untuk para sahabat seperjalanan yang kesulitan di dalam membesarkan, mencukupkan kebutuhan untuk masa depan anak-anak kami. Tuhan akan juga berkati dan lancarkan. Berdoa ya Tuhan, buat para sahabat seperjalanan yang terkena COVID, yang di Bandung, yang di Jakarta, yang di Surabaya, dan di berbagai tempat. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Berdoa juga ya Tuhan,
buat sahabat seperjalanan. Di dalam segala kebutuhannya, Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Doa adalah oksigen kehidupan. Tetaplah di dalam doamu, engkau terhubung dengan Allah. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Amin.